Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Gisni Putri dengan NIM 1253010050. Saya merupakan mahasiswa hukum keluarga di UIN Sunan Gunung Jati semester 1 kelas B. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peran kitab-kitab mustolah hadis dalam pembentukan standar keaslian riwayat. Seperti yang kita ketahui, hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Namun, proses transmisi hadis yang panjang dan melibatkan ribuan perawi menimbulkan tantangan dalam menjaga keasliannya. Oleh karena itu, lahirlah ilmu mustolah hadis sebagai disiplin ilmu yang bertujuan mengklasifikasi dan menguji validitas hadis. Kitab-kitab seperti Muqaddimah Ibnu As-Salah, Tadrib al-Rawi, dan Muqbad al-Fiqar menjadi rujukan utama dalam membangun metodologi kritis hadis yang rasional. Pada presentasi kali ini, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar historis lahirnya kitab-kitab mustolah hadis. Yang kedua, bagaimana peranannya dalam membentuk standar keaslian riwayat. Dan yang ketiga, bagaimana relevansinya dengan studi keislaman modern dan kritik hadis kontemporer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang latar historis. Nah, lahirnya kitab-kitab mustolah hadis berawal dari kebutuhan menjaga kemurnian ajaran Nabi, terutama saat wilayah Islam meluas. Awalnya, penilaian hadis dilakukan secara langsung terhadap perawi. Kemudian, pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, terjadi kodifikasi sistematis melalui karya-karya monumental seperti Muqaddimah Ibnu As-Salah yang menjadi rujukan utama bagi generasi berikutnya. Perkembangan ini mencerminkan evaluasi dari tradisi lisan menuju tradisi ilmiah yang terstruktur. Lalu, kitab-kitab mustolah hadis berperan sebagai pedoman metodologis dalam menentukan keaslian riwayat. Mereka menyediakan terminologi seperti sahih, hasan, dhaif, dan juga maudhu, serta kriteria objektif untuk menilai sanad dan juga matan. Contohnya, dalam Muqaddimah Ibnu As-Salah, hadis sahih didefinisikan sebagai riwayat dengan sanad bersambung, perawi yang adil dan kuat hafalannya, serta bebas dari cacat tersembunyi. Standar ini kemudian diadopsi secara universal di dunia Islam, menjadikan ilmu hadis sebagai disiplin yang objektif dan terstruktur. Setelah dipahami lebih lanjut, metodologi mustolah hadis ternyata sangat relevan dengan studi keislaman modern. Prinsip-prinsip seperti verifikasi sumber, kredibilitas narasumber, dan audit moral berjalan dengan metode penelitian ilmiah kontemporer. Bahkan, sistem jarh wa ta'dil telah mendahului konsep audit intelektual dalam historiografi barat. Di era digital, prinsip ini juga diterapkan dalam proyek digitalisasi hadis dan analisis sanad otomatis, menunjukkan bahwa nilai-nilai ilmiah Islam tetap hidup dan juga berkembang. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, kitab-kitab mustolah hadis lahir sebagai respon ilmiah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang kedua, mereka berperan penting dalam membentuk standar keaslian riwayat yang objektif dan juga universal. Dan yang ketiga, metodologinya tetap relevan dalam konteks keilmuan modern, baik sebagai model verifikasi sumber maupun sebagai etika penelitian. Mungkin cukup demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.